Kami berharap Pemprov Jabar menyadari akan kekeliruannya dan akan permintaan maaf secara terbuka. Itu dalam ini adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat. Ya, dalam jabatannya sebagai gubernur ya, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap Pemprov Jabar ya. Itu kami juga menuntut. Sangat parah seperti sekarang. Brutalnya luar biasa karena ancamannya itu sudah sampai dengan ancaman penyiksaan dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya tidak bisa kemudian saya biarkan juga. Jadi saya mengkritik itu kebijakannya, bukan personalnya Kang Deddy Mulyadi. Saya kalau dengan personalnya tidak ada masalah. Saya harap sebelum speak up di media sosial, lebih baik siapkan dulu datanya baru speak up. Karena itu termasuk kategori penyebaran berita bohong ya. Dibiasakan hidup tidak berbohong di depan umum. Lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi dilaporkan dan juga dituntut oleh wanita berhijab yang bernama Neni Nurhayati. Melalui tim kuasa hukumnya, Neni Nurhayati menuntut pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi untuk menyadari kekeliruan dan juga meminta maaf secara terbuka. Waduh, ada apa ini dengan wanita yang bernama Neni Nurhayati ini ya? Dia yang mengkritik tapi seolah-olah dia yang menjadi korban ya. Sudah jelas-jelas Neni Nurhayati ini dalam videonya menuduh kepala daerah telah menggunakan anggaran untuk membayar para buzzer. Memang dalam video tersebut Neni Nurhayati tidak menyebut secara spesifik kepala daerah mana dan juga tidak menyebut nama. Tetapi kita sudah tahu tujuan dan juga maksud dari Neni Nurhayati ini ditujukan kepada kepala daerah siapa. Dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi. Karena Neni Nurhayati ini memang sangat vokal, sangat getol sekali menyerang bahkan mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Walaupun Neni Nurhayati mengakui bahwa ia hanya mengkritik kebijakannya dan juga tidak ada masalah dengan personal dari Kang Deddy Mulyadi. Lalu seperti apa tuntutan dari Neni Nurhayati dan tim kuasa hukumnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga Kang Deddy Mulyadi? Untuk selengkapnya kita simak sama-sama videonya. Hari ini kami menyampaikan somasi ya, kepada Pemprov Jabar dan juga kepada Dinas Kominfo Pemprov Jabar kaitannya dengan pemasangan foto tanpa izin ya di dalam konten terkait dengan klarifikasi atas statement dari Neni Nurhayati. Perlu kami sampaikan bahwa pemasangan foto itu tanpa izin itu kemudian memicu ya terjadinya pemasangan foto yang dialami oleh klien kami, dan itu sangat kontraproduktif dengan upaya kita membangun ruang mengekspresikan pendapat yang kondusif gitu ya. Yang sangat parah seperti sekarang. Brutalnya luar biasa karena ancamannya itu sudah sampai dengan ancaman penyiksaan dan lain sebagainya yang bukan hanya pada permasalahan hate speech gitu ya, kemudian caci maki itu saya udah biasa banget gitu, tapi udah sampai dengan ancaman penyiksaan, apalagi misalnya ancaman nyawa, itu yang menurut saya tidak bisa kemudian saya biarkan juga. Padahal kan kalau kita lihat di akun TikTok saya yang menyebutkan tentang bahaya buzzer untuk demokrasi, itu sama sekali saya tidak menyebutkan spesifik. Jadi seolah-olah si Neni ini menjadi korban ya. Lainnya. Selain juga misalnya Kang Deddy Mulyadi ini saya banyak mengkritik, saya tidak menyebutkan spesifik seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Iwan kepada salah satu kepala daerah. Karena yang saya sebutkan adalah siapapun kepala daerah. Jadi tidak ada mention Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, atau kemudian nama Kang Deddy Mulyadi itu sendiri. Saya justru kan ini menjadi tanda tanya juga, kenapa kok merasa resah dengan TikTok saya itu gitu. Ini tapi kan memang berkali-kali, apakah kemudian saya sering mengkritik Kang Deddy Mulyadi? Ya, beberapa dalam konten saya mengkritik beliau dengan kebijakan, karena kebijakan-kebijakannya. Jadi saya mengkritik itu kebijakannya, bukan personalnya Kang Deddy Mulyadi. Saya kalau dengan personalnya tidak ada masalah. Hak konstitusionalnya ya. Jadi kami berharap Pemprov Jabar menyadari akan kekeliruannya dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Itu yang kami yang kedua kemudian melakukan take down ya terhadap, karena sampai hari ini akun-akun yang memasang wajah klien kami itu masih tertib sampai hari ini. Oleh karena itu kami memberikan waktu 2 kali 24 jam untuk melakukan take down dan 1 kali 5 hari untuk menyelesaikan ini dengan cara minta maaf secara terbuka itu. 4 akun, jadi ada 5, jadi 4 akun resmi plus akunnya Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Jabar ya, yang menggugah ada foto dari klien kami itu. Artinya ini ada 2 yang kita ingin sampaikan adalah kepada Pemprov Jabar, dalam ini adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat dan kemudian Dinas Komunikasi dan Informatika. Ya, dalam jabatannya sebagai gubernur ya, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap Pemprov Jabar ya. Itu kami juga menuntut.
Nah, jadi itu ya tuntutan dari Neni Nurhayati dan juga tim kuasa hukumnya. Jadi mereka ini menuntut pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi, untuk menyadari kekeliruannya dan juga meminta maaf. Jadi Neni Nurhayati tidak terima jika fotonya digunakan ataupun dipasang ya. Bahkan dia tadi meminta take down kepada akun-akun yang telah memasang ataupun menempel wajah dari Neni Nurhayati tanpa izin ini ya. Nah, bagi sobat semuanya yang belum tahu nih ya, fitnahan dari Neni Nurhayati seperti apa sih kepada Kang Deddy Mulyadi. Memang Neni Nurhayati tidak menyebutkan secara spesifik kepada daerah mana dan juga namanya siapa. Memang tidak menyebutkan dia, tetapi kita bisa tahu lah ya tujuan perkataannya itu untuk siapa dan ditujukan kepada siapa. Kita lihat sama-sama ya. Saya cukup geram dengan siapapun kepala daerah yang melakukan pencitraan secara berlebihan. Fakta tidak lebih penting dari opini. Ketika tidak siap dengan kritik di media sosial, mengerahkan buzzer untuk menyerang siapapun yang kontra dengan kebijakannya dengan komentar-komentar yang sangat jahat. Katanya sih penghematan anggaran belanja media. Ini untuk membayar buzzer yang bekerja melalui akun-akun anonim. Terima kasih ya atas kecurigaannya. Kan Mbak yang berkerudung yang speak up saya menggunakan dana APBD untuk bayar buzzer. Saya sampaikan ya, silahkan dicek di anggaran Provinsi Jawa Barat, di Dinas Informasi Komunikasi ada nggak sih anggaran untuk bayar para buzzer. Kalau Anda menemukan silahkan dilaporkan. Itu buzzer itu apa? Membayar buzzer ataupun itu maksudnya apa? Tolong guys, membayar buzzer. Laporkan saja ke aparat penegak hukum. Anggarannya terbuka kok, tinggal diambil datanya ada kok. Silahkan aja atau datangi Dinas Informasi Komunikasi, menanyakan ada nggak anggarannya, pinta tuh buku datanya, ambil. Nah itu saya persilahkan ya. Jadi sampai hari ini kalau ternyata di media sosial banyak sekali yang memberikan support. Mereka bukan buzzer, mereka orang-orang yang memiliki rasionalitas dan emosionalitas tanpa suka menjelekkan orang lain. Terima kasih ya, tetapi saya harap sebelum speak up di media sosial, lebih baik siapkan dulu datanya baru speak up. Karena kan kita tidak mungkin speak up sembarangan tanpa data, karena itu termasuk kategori penyebaran berita bohong ya. Terima kasih Mbak, semoga Mbak sehat, berkah bersama keluarganya, dan mudah-mudahan dibiasakan hidup tidak berbohong di depan umum. Nah, itu tadi kita dapat saksikan bagaimana ya seorang wanita yang menuntut ke pengadilan, yang gitulah, menuntut KDM untuk take down video, take down juga foto-foto yang menggunakan wajah dia, namanya itu Neni Nurhayati, dan juga permohonan maaf dalam masa 48 jam gitulah, dalam masa 2 hari itu, karena mengatakan bahwa Kang Deddy dia mengkritik tapi tidak menyebut nama atau apa aja lah gitu kan, tidak menyebut kawasan atau daerah mana, tapi menyatakan bahwa KDM itu harus menuntut maaf ataupun maaf kepada dia atas kesilapan itu, sedangkan dia hanya mengkritik, tidak maksudnya secara terbuka, tidak mention sesiapa. Jadi ada efek di sebalik yang berlaku atas muat naik nama wajah dia dan sebagainya, itu harus di take down. Tetapi apapun, kalau social media ini kalau kita tahu kalau tersebar atau viral, wajah kita pasti ditonton oleh siapa-siapapun. Bukan, kita tidak ada copyright, tidak ada yang kita boleh tuntut, tidak boleh melainkan menggunakan wajah kita itu untuk perkara-perkara yang tidak baik itu. Tapi yang ini kita tahulah soal hukum ya kan. Tapi saya rasa tahu bahwa masyarakat juga tahu menilai gitu, dan apapun yang dilakukan oleh Kang Deddy, kebijakannya itu boleh dikritik, nggak apa-apa, tapi harus ada poin-poinnya, harus buktinya juga, ada datanya juga yang solid, supaya kalau kita mau mengkritik itu kita udah ada buktinya, kita udah ada datanya, kayak gimana begitu kan, supaya apa yang kita nyatakan itu, fakta itu relevan dan boleh diterima. Tapi bukan sekadar kita mengkritik tapi nggak ada bukti gitu, seolah-olah itu fitnah, betul kan? Tapi apapun kita mengharapkan yang terbaik untuk KDM dan juga untuk Mbak Neni tadi, supaya ya dapat menjernihkan keadaan dan sebagainya. Tapi harus diingat, social media itu jejak digital gitu kan, siapapun boleh mengakses
once kita mengupload video kita di TikTok atau apa aja social media, pasti bisa ditonton oleh siapapun dimanapun, diakses oleh siapapun dari benua mana sekalipun. Tapi seperti saya katakan tadi, kalau kita ini adalah mungkin artis atau apa aja, mungkin bisa di copyright gitu. Tapi kalau kita punya itu hanya biasa, orang-orang biasa itu agak sukar untuk kita minta untuk orang take down, kecuali benda itu telah dinyatakan oleh hukum, perkara itu tidak harus di take down dan harus di take down. Tapi setakat hari ini masih belum ada ya, dan kita melihat kita mendoakan yang terbaik. Mengkritik itu bisa, nggak apa-apa, harus ada check and balance dalam sebuah latar politik yang sehat. Itu harus check and balance, tapi caranya itu harus betul, faktanya itu harus ada dulu, baru boleh untuk kita mengklarifikasi ataupun justify maklumat-maklumat yang kita perolehi terlebih dahulu. Oke, itu pandangan pribadi As. Kalau menurut teman-teman As di channel ini kayak gimana? Kayaknya viral ya video ini. Titip komen di bawah supaya As juga bisa tahu pandangan dan pendapat kalian tentang apa yang sedang berlaku ke atas KDM dan tuntutan yang dibuat oleh Mbak Neni Nurhayati tadi. Oke, sampai ketemu lagi insyaallah di lain video. Assalamualaikum, jaga diri, atur nuhun.